yang berlaku untuk di semua jenjang. Hari ini kita membahas 4 indikator khusus yang hanya ada di satuan pendidikan SMK. Indikator itu adalah penyerapan lulusan atau A4, kemudian pendapatan lulusan atau A5, dan juga kompetensi lulusan atau A6. Dan yang terakhir ada juga link and match, ya, itu adalah D17. Nah, Bapak Ibu, untuk 4 indikator ini hanya muncul di rapor pendidikan SMK. Dan 2 di antaranya muncul sebagai indikator prioritas. Jadi kalau Bapak Ibu mengingat di SD, SMP, dan juga SMA, terdapat indikator prioritas yang jumlahnya ada 6 begitu ya. Tapi kalau untuk SMK ada ditambahan 2 sehingga ada 8. Nanti mungkin setelah kita membahas di materi ini, saya juga akan membuka sedikit tampilan dari rapor pendidikan untuk satuan pendidikan SMK, biar Bapak Ibu juga dapat melihat. Nah, kita masuk ke masing-masing indikator khas SMK tersebut, Bapak Ibu. Yang pertama adalah indikator penyerapan lulusan SMK atau A4. Jadi, indikator penyerapan lulusan SMK atau A4 ini punya 4 indikator level 2, Bapak Ibu. Yaitu adalah indikator yang mengukur berapa lulusan SMK yang melanjutkan studi, kemudian berapa lulusan SMK yang bekerja, dan juga berapa lulusan SMK yang berwirausaha. Kemudian sebagai tambahan informasi agar semakin menjelaskan bagaimana kualitas dari penyerapan lulusan SMK, indikator ini juga melihat bagaimana keselarasan bidang kerja lulusan SMK. Jadi mengukur apakah anak SMK yang bekerja atau lulusan SMK yang bekerja itu bekerja selaras dengan kakak yang sebelumnya dipelajari begitu. Dan yang terakhir, selain melihat keselarasan, juga melihat masa tunggu untuk bekerja atau berwirausaha bagi SMK. Jadi apakah seorang lulusan itu menunggu lama agar bisa bekerja, atau ternyata setelah lulus dapat langsung diserap oleh dunia kerja. Nah, 2 indikator yang paling bawah ini, Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk memperjelas bagaimana kualitas dari penyerapan lulusan SMK ini. Tapi, sebagai formula yang masuk dalam indikator penyerapan lulusan SMK, hanya indikator terkait dengan persentase lulusan yang melanjutkan studi, lulusan yang bekerja, dan lulusan yang berwirausaha yang masuk dalam perhitungan. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat di rapornya ada 80% capaian dari indikator A4 atau penyerapan lulusan SMK, itu artinya ada 80% dari lulusan di sekolah tersebut yang melanjutkan studi, atau bekerja, atau berwirausaha. Ada juga sebagian kecil yang melakukan 2 aktivitas secara sekaligus. Jadi misalnya ada yang bekerja sambil melanjutkan studi, ada yang berwirausaha sambil melanjutkan studi, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk rentangnya sendiri itu dapat dilihat di layar ini ya, Bapak Ibu. Jadi seperti indikator-indikator lainnya, untuk indikator khas SMK ini juga ada label merah, kuning, dan hijau agar sekolah bisa mengetahui sebetulnya secara relatif bagaimana posisi sekolah tersebut begitu. Nah, mengapa untuk indikator khas SMK nomor A41, A42, dan A43 itu tidak ada rentangnya, karena sebetulnya ini kita mendukung lulusan SMK untuk bekerja, untuk berwirausaha, dan untuk melanjutkan studi itu tanpa memprioritaskan salah satu begitu ya. Karena kalau kita memasukkan rentang di sini, nanti akan ada implikasi secara matematis ketika yang satunya naik, maka yang satunya misalnya menjadi hijau, maka yang lainnya akan menjadi merah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin itu kalau ada pertanyaan terkait kenapa tidak ada label merah kuning hijaunya untuk indikator ini, nah itu adalah jawabannya Bapak Ibu. Agar ketika yang satunya naik, yang satunya tidak turun begitu. Nah, untuk sumber datanya Bapak Ibu, indikator A4 beserta juga dengan A5 dan A6 itu berasal dari Tracer Study. Nah, Tracer Study itu mungkin saya kurang tahu kalau Bapak Ibu dari UPT PDM, UPT Vokasi pasti tentunya sudah sangat hafal begitu ya, sudah sangat fasih dengan Tracer Study, tapi mungkin
untuk Bapak Ibu dari UPT PDM atau BPMP, nanti di akhir sesi ini akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan kasus tadi. Baik, mungkin untuk indikator A4 atau indikator pertama tentang khas SMK, saya lanjutkan dulu. Oke. Ini indikator kedua khas SMK. Jadi selain kita mengukur berapa persentase lulusan SMK yang diserap atau yang bekerja, berwirausaha atau melanjutkan studi, kita juga mengukur bagaimana lulusan pendapatannya begitu. Nah, lulusan pendapatan ini dibagi dari dijabarkan sesuai dengan kondisinya begitu ya. Jadi sebetulnya ini kan tentunya mengukur pendapatan antara yang bekerja atau yang berwirausaha. Tapi tentunya juga ada indikator yang menjelaskan bagaimana jika dia bekerja tapi sambil melanjutkan pendidikan. Bagaimana jika dia berwirausaha tapi sambil melanjutkan pendidikan. Nah, oke, siap-siap. Saya baru baca, boleh langsung tanya, takut lupa. Nah, oke, saya izin balik lagi ya kalau gitu, agar kita bisa bedah langsung nih pertanyaannya satu-satu. Baik, mungkin saya izin menjawab dulu dari Bu Nurul ya. Bu Nurul dari Bangka Belitung. 4.4 kenapa 4.5 mengapa tidak dimasukkan ke dalam A4. Nah, ini sebetulnya perdebatan yang menarik Bapak Ibu. Ini juga sebetulnya kalau boleh cerita sedikit ya di pusat, itu juga kami sempat ada beberapa pertimbangan bagaimana menghitung indikator A4. Nah, tapi untuk indikator A4 ini sebetulnya karena judulnya adalah penyerapan lulusan SMK begitu ya. Jadi judulnya kalau secara deskriptif ingin menjelaskan berapa yang terserap begitu. Nah, kalau kita ingin menjelaskan itu, yang terbayang adalah atau yang langsung ditangkap oleh orang adalah berapa yang bekerja, berapa yang berwirausaha, dan berapa yang melanjutkan studi, seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita memasukkan A4.4 dan A4.5, itu ketika dihitung, angkanya tidak lagi merepresentasikan persentase lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi. Atau kalau di SMK kami biasa menyebutnya BMW, begitu ya. Jadi kira-kira begitu, Bu Nurul. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan begitu ya, ada 20% lulusan yang melanjutkan studi, ada 50% lulusan yang bekerja, dan ada 10% lulusan yang berwirausaha. Itu kan ketika kita jumlahkan jadi 80% begitu ya. Jadi ada 80% lulusan yang terserap oleh pasar kerja, dengan berwirausaha atau melanjutkan studi. Tapi ketika kita masukkan skor dari keselarasan bidang kerja atau skor dari masa tunggu, itu angkanya tidak lagi menjelaskan persentase lulusan tadi, gitu kira-kira Bu. Tapi untuk informasi terkait dengan 4.4 dan 4.5 ini tetap ada di rapor pendidikan, akan tetapi tidak menjadi bagian dari perhitungan A4 itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, Bu Nurul, bagaimana? Apakah sudah jelas? Mungkin kalau belum jelas bisa dilanjutkan di kolom komen pertanyaannya, tapi kalau sudah jelas juga boleh dikonfirmasi ya di kolom komen apakah jawabannya sudah cukup jelas begitu. Oke, sambil menunggu tanggapan dari Bu Nurul, saya izin langsung ke Pak Edi Sutanto dari BPMP Banten. Silakan Pak Edi. Ya, Mbak Siva. Kebetulan kemarin ada satu SMK yang bertanya ke kami tentang penyerapan lulusan. Betul, ya. Jadi A4 itu kan akumulasi dari A41 sampai A43 ya. Berarti kalau Betul. misalnya dia 90%, artinya dari 100 siswa yang lulus dari SMK itu 90%-nya ada yang melanjutkan sekolah, ada yang bekerja, dan ada yang berwirausaha. Betul. Begitu. Nah, Betul. tapi waktu dihitung itu ternyata tidak akumulatif, Mbak, ke atasnya. Apakah itu tadi yang dijelaskan oleh Mbak Siva karena dia juga mempertimbangkan A44 dengan A45? Oke. Terima kasih sebelumnya Pak Edi jawabannya. Saya izin konfirmasi dulu. Ketika dihitung, apakah hasilnya lebih dari 90 atau kurang dari 90? Kurang. Oh, oke.
kurang dari 90. Oke, mungkin kalau memang masih ada isu nanti, bisa disampaikan begitu ya, Pak. Tapi sebetulnya, ada beberapa kasus di mana untuk penyerapan lulusan SMK ini ketika A4 dihitung begitu ya, sementara A41, A42, dan A43 langsung ditambah begitu saja, itu, bisa jadi lebih karena banyak yang, melakukan, oh, maaf, justru memang kurang, maaf Pak, memang kurang karena ada yang melakukan 2 aktivitas sekaligus begitu. Jadi kalau kita hitung lebih begitu ya, hitung satu-satu begitu ya, ada yang melanjutkan studi, ada yang bekerja, ada yang berwirausaha, tapi kenyataannya ada yang melanjutkan studi sambil bekerja, melanjutkan studi sambil berwirausaha, atau kombinasi-kombinasi yang lain. Begitu kira-kira, Pak, Edi. Siap, terima kasih Mbak Siva, udah jelas sekali gitu. Iya, Jadi ada kombinasi antara yang bekerja dengan sekolah, bisa jadi dua-duanya gitu ya. betul betul betul, begitu. Makasih Mbak Siva. Iya, sami-sami. Jadi untuk A44 dan A45 ini tidak masuk Pak dalam, formula begitu ya. Karena A44 dan A45 ini sekali lagi hanya informasi tambahan terhadap kualitas serapan lulusannya begitu ya. Karena kan kalau A44 makin baik, berarti yang bekerja bukan hanya sekedar bekerja, tapi memang bekerjanya selaras gitu dengan yang dipelajari ketika di SMK, atau A45 bukan hanya sekadar mendapat pekerjaan, tapi mendapat pekerjaan dalam rentang waktu yang singkat begitu. Karena kan itu yang kita inginkan untuk lulusan kita kan, agar segera mendapat pekerjaan setelah lulus begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Edi untuk pertanyaannya. Saya izin, scroll ke berikutnya. Oke, Pak Edi sudah, kemudian dari Bu Dwi Rianti, rentang 79 sampai 100 atau 80 sampai 100. Oh, ini 80 sampai 100, Bu. Ya, ini mungkin, apa ya, secara teknis gitu ada angka-angka di belakang koma, tapi, 80 sampai 100. Atau mungkin nanti kalau saya barangkali keliru gitu, nanti kita bisa, cek lagi dari informasi yang ada di platformnya. Karena, mmm, ya. Iya, mohon maaf kalau di lampiran yang sekarang saya tampilkan ada sedikit, kesalahan gitu ya dalam menuliskan rentang. Baik, terima kasih Bu Dwi Rianti. Lalu lanjut ke Pak Edi, tapi kali ini Pak Edi Supriyadi, sedikit berbeda dari yang tadi. Sekarang Pak Edi dari Kaltara. Masa tunggu di indikator 145, atau maksudnya mungkin A45 ya, jika lebih 2 sampai 3 tahun, tidak, BMW berarti menganggur. Nah, mungkin ini yang nanti sebetulnya bisa dijelaskan jauh lebih lanjut oleh, Pak, Hartono selaku, penanggung jawab dari, Tracer Study di Direktorat Mitra Studi begitu ya. Sebetulnya untuk Tracer Study ini data yang ditampilkan adalah data lulusan yang, lulus 1 tahun terakhir begitu, Bapak. Jadi, Tracer Study ini, menelusuri lulusan yang terbaru begitu, dari angkatan yang paling baru lulus. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk yang 2, sampai 3 tahun tidak BMW, dan dalam artian menganggur, itu tidak masuk dalam perhitungan, begitu. Jadi, kalau misalnya, mungkin Pak Hartono kalau saya ada keliru bisa di kelas. oh, Nah, Pak Yosi dari BBL, maaf mungkin agak, ada bocor sedikit. Oke, saya izin lanjutkan. Jadi, sebagai ilustrasi begitu ya, kalau, A4 itu nilainya 90%, maka, 10% dari angkatan yang lulus tahun sebelumnya itu tidak BMW begitu. Jadi, tidak memuat data atau tidak mencakup data untuk yang lulus tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira begitu Pak Edi Supriyadi. Semoga, sudah, menjawab, tapi kalau belum mohon disampaikan saja di chat begitu. Oke, kemudian ada lagi. Pak Eko Yudiawan, untuk indikator level 2, A41, A42, dan A43, ada narasi tertulis, biar jelas begitu ya. Oh, maksudnya ini ya, di sini ya Pak, di deskripsi A4-nya. Oke, baik, siap. Nanti akan kami tambahkan. Terima kasih banyak Pak Eko, masukannya. Kemudian ini lanjut ada Bu Intan dari
Balai Pertanian, apakah penyerapan lulusan SMK itu juga membandingkan dengan jumlah total peserta didik di tahun yang berkenaan? Nah, untuk data tracer study ini memuat data lokal untuk SMK-nya begitu, Bu. Jadi, tapi sekali lagi untuk tim dari tracer study, Pak Hartono atau mungkin Bapak Ibu yang juga bergabung, kalau saya ada keliru mohon diinformasikan. Tapi kalau saya boleh menjawab, untuk angka penyerapan lulusan ini itu datanya per SMK-nya gitu. Jadi kalau 90% berarti 90% dari lulusan SMK-nya terserap BMW begitu Ibu. Dan sekali lagi itu hanya berlaku untuk yang 1 tahun terakhir gitu. Jadi tidak untuk tahun-tahun sebelumnya. Semoga menjawab Bu Intan. Kemudian oh ini Bu Nurul sudah merespon. Baik Mbak, berarti 4.5 dan 4.4 dan 4.5 ini terkait kualitas lulusan terserap, tidak masuk dalam indikator A4. Betul, betul. Jadi secara teknis begitu ya, dia masuk sebagai level 2 dari A4, tapi dalam formula penghitungan A4 dia tidak masuk. Jadi harapannya ini bisa digunakan sebagai informasi tambahan terkait kualitasnya, begitu. Dan ini pun A44 dan A45 ada di dalam rapor pendidikan. Kalau diklik begitu ya, nanti saya coba tampilkan rapor pendidikannya. Kalau diklik ada A44 dan A45 ini capaiannya berapa, tapi sekali lagi angkanya tidak masuk dalam perhitungan A4 begitu. Saya lanjut ke Pak Daru, apakah jangka waktu bekerja tidak diperhitungkan? Contohnya, lulusan di bulan pertama diterima bekerja, namun hanya bertahan 2-3 bulan saja, selepas itu tidak bekerja atau melanjutkan atau berwirausaha kembali di tahun pertama. Baik, mungkin ini salah satu yang saya izin simpan untuk sesi tracer tadi ya Pak Daru, tapi terima kasih banyak pertanyaannya, saya izin menyimpan di sesi setelah ini begitu. Baik, saya mungkin izin lanjut dulu ya Bapak Ibu ke indikator berikutnya. Indikator berikutnya adalah pendapatan lulusan. Jadi, seperti yang tadi sempat saya sebutkan, selain kita ingin mengetahui berapa persen yang lulus, kita juga ingin mengetahui sebetulnya pendapatan dari mereka, maaf, bukan berapa persen yang lulus, berapa persen lulusan yang terserap, kita ingin mengetahui juga berapa pendapatan mereka, begitu ya. Dan pendapatannya ini bukan dilihat dari besaran persisnya, tapi apakah besarannya itu setidaknya sama dengan UMP gitu kira-kira. Jadi A5 ini akan menunjukkan persentase dari lulusan yang mendapatkan pendapatan dan yang pendapatannya di atas UMP begitu kira-kira. Ya. Untuk yang ini semoga sudah cukup jelas ya Bapak Ibu, dan ini kategorinya dibaginya juga sudah cukup jelas. Pertama itu menjelaskan yang atau melanjutkan pendidikan sambil bekerja atau berwirausaha, berapa persen yang pendapatannya di atas UMP, kemudian yang A5.2 itu menjelaskan hanya yang bekerja saja, berapa pendapatannya, apakah berapa persen yang pendapatannya di atas UMP, dan yang ketiga itu yang berwirausaha, berapa persen dari yang berwirausaha yang mendapatkan pendapatan di atas UMP. Kira-kira begitu. Oke, baik. Sedikit, Mbak, sedikit ya, sedikit. Oke, silakan. Ya, ini rentang skornya A5, mengapa tidak sama dengan rentang skor A4 ya? Rentang skor ini yang di persennya ini. Yang Ya, ini ya Pak, yang ya, ya. warna-warnanya maksudnya. Ya, tidak sama rentang skor yang ada pada A4. Oke. Mengapa tidak sama ya? Rentang skor. Baik, terima kasih banyak Pak Mansur pertanyaannya. Sebetulnya ini juga nanti bisa mungkin dibantu dijawab oleh tim tracer tadi ya, tapi kalau saya boleh izin menjawab sedikit, sebetulnya untuk penetapan ini itu mengikuti distribusinya Pak, gitu. Jadi kita melihat dulu dari distribusinya seperti apa, kemudian melihat kemudian menetapkan merah, kuning, hijaunya berdasarkan distribusi tersebut. Nah, kalau ada perbedaan, berarti distribusinya kemungkinan besar berbeda begitu Pak. Jadi distribusi antara pendapatan lulusan dengan penyerapan lulusan itu kemungkinan berbeda. Kira-kira begitu Pak.
Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mansur. Mungkin dari nanti dari tim TS jika ada yang ingin menambahkan, monggo. Mbak, Ya, izin silakan. itu yang izin kuning. Itu yang merah sampai 24, tapi yang kuning dimulai 22 ya? Oh iya, mohon maaf ini sepertinya ada kesalahan tulis saja Bu. Nanti kami perbaiki untuk di lampiran saja, tapi untuk di rapor pendidikannya tentu sudah diperbaiki. Maaf Mbak, izin bertanya. Iya, silakan. Ini tracer tadinya itu dinilai dari tahun berapa Mbak? Apa dari 2022 atau 2021? Oke, baik. Nah, ini juga terkait dengan, maaf saya tadi belum melihat siapa yang menyampaikan pertanyaan. Iya saya Pak, saya Mbak. Oh, Bu Sriwanti. Oke, baik. Terima kasih Bu Sriwanti. Nah, ini sebetulnya nanti bagian dari pemanfaatan tracer study tahun mana yang dipakai untuk tahun mana itu juga bisa terjawab ketika mendekankan paparan terkait tracer study di akhir pertanyaan ini. Begitu Bu kira-kira. Jadi mohon izin ini kita simpan dulu di akhir ya. Karena ini secara tracer study secara keseluruhan begitu, bukan hanya untuk indikator ini. Selain itu, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Izin Mbak Siva, ini mau mohon penjelasan lebih lanjut aja sih tadi terkait dengan penetapan rentang itu Mbak Siva. Maksudnya tadi distribusi yang bagaimana Mbak Siva mohon dijelaskan lebih lanjut aja sih gitu maksudnya. Oke, baik. Nah, ini sebetulnya lebih mudah dijelaskan ketika ada ilustrasinya mungkin ya. Tapi ya sepertinya kita belum bisa menampilkan ilustrasi distribusi. Tapi mungkin kalau saya mencoba Bantu menjelaskan. boleh Mbak Siva? Oh iya, silakan. Mohon. Terima kasih banyak Pak Hartono. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu terkait dengan rentang. Memang kalau rentang pendapatan ini kan dasarnya UMP gitu. Jadi kalau kita mengikuti yang rentangnya menggunakan rentang yang berdasarkan peserapan lulusan, nanti hampir semua sekolah itu merah gitu ya. Jadi yang di atas UMP itu lulusan 1 tahun terakhir itu tidak lebih dari 60% gitu kalau kita menggunakan yang tadi yang ke atas Mbak Siva yang keterserapan lulusan 60-79 itu yang kuning gitu ya. Artinya nanti di rentang untuk pendapatan lulusan yang di atas UMP itu semua sekolah merah karena hampir semua di bawah 60% gitu. Itu sih Mbak, sehingga rentang itu kita distribusikan sesuai yang bilang Mbak Siva tadi, kita melihat seluruh sekolah dulu rentang pendapatannya itu di angka berapa gitu ya. Jadi kalau memang angkanya masih di bawah 50% berarti supaya tidak merah semua itu kita mungkin untuk tahun pertama itu kita bikin itu sebagai angka yang maksimal gitu ya, angka supaya bisa mencapai level ada yang hijau gitu. Begitu sih Mbak Siva. Jadi benar kata Mbak Siva berdasarkan sebaran dulu semua sekolah yang mengisi karena yang kemarin mengisi itu sekitar 9.000 sekolah itu belum ada yang lulusannya itu dalam 1 tahun melakukan bekerja atau berwirausaha itu belum sampai 60%, belum ada yang 60% untuk lulusan yang berkriteria hijau gitu ya, atau kuning gitu. Kalau kita menggunakan yang keterserapan kuning itu 60-79, padahal kalau kita yang bawah tadi yang untuk pendapatan kalau kita menggunakan rentang ini semua sekolah nanti rapotnya merah. Begitu sih Mbak Siva kemarin pertimbangan, sehingga angka tertinggi dan angka terendah itu akan kita kompilasikan ke atas supaya memang nanti ada yang ada hijau, ada kuning gitu. Kita anggap itu untuk lulusan 1 tahun itu sudah cukup bagus gitu ya. Tadi ada yang bertanya juga tentang
tracer ini kapan dilakukan? Tracer itu kita lakukan tahun 2022 kemarin dengan lulusan SMK tahun 2021. Artinya hanya 1 tahun lulusan. Jadi siswa SMK yang lulus tahun 2021 bulan Juni itu sebanyak 1.622.000 orang itu kita tracer. Juga dalam tracer itu kita beri waktu pengisian itu bulan Juli sampai Oktober. Jadi 3 bulan, namun kemarin pelaksanaannya kita agak mundur sedikit, kita perpanjang sampai 25 November gitu, sehingga rata-rata mereka lulus 1 tahun. Dan tadi pertanyaan tentang masa tunggu 2 tahun, 3 tahun, sebetulnya masa tunggu yang bekerja rata-rata itu sebetulnya di bawah 6 bulan. Jadi tidak ada yang sampai 1 tahun yang bekerja maupun yang berwirausaha. Jadi kalau yang benar-benar bekerja gitu, artinya kalau yang belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur, ya memang kita tidak ukur lagi. Berarti setahun itu dia belum mendapatkan pekerjaan, berarti memang menganggur, masih menganggur seperti yang disampaikan Bapak tadi. Mungkin itu dulu sih Mbak Syifa. Baik, terima kasih banyak Pak Hartono. Saya izin konfirmasi ke Bapak Ibu yang tadi bertanya, apakah sudah cukup menjawab untuk pertanyaan-pertanyaannya tadi, mungkin ada sekaligus yang dijawab ya. Pertama tentang rentang, bagaimana maksudnya distribusi rentang ditetapkan berdasarkan distribusi, kemudian tentang masa tunggu, bagaimana yang masa tunggunya hingga 2-3 tahun, kemudian tadi juga menjelaskan data tracer tahun berapa yang dipakai begitu ya. Kira-kira 3 pertanyaan itu langsung dijawab sekaligus oleh Pak Hartono. Terima kasih banyak Pak Hartono. Nanti di akhir juga mungkin Pak Hartono akan mengulang sedikit tentang tracer tadi. Oke, saya izin melanjutkan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Ada dari Bu Nurul lagi, bacanya seperti apa A45? Nah, A45 itu A45 ini sudah dibantu oleh Mbak Chandra dijelaskan di chat, tapi saya coba menyampaikan secara lisan ya. Jadi A45 atau indikator masa tunggu bekerja atau masa tunggu wirausaha lulusan SMK itu menjelaskan berapa lama sampai seorang lulusan itu mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi jika suatu sekolah, maaf, ini kalau tidak salah dalam bentuk bulan ya Mbak Chandra. Jadi merah itu ketika ratanya atau rata-rata masa tunggu yang dibutuhkan itu lebih dari 4 bulan untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai berwirausaha. Kemudian yang kuning adalah ketika rata-rata masa tunggu yang dibutuhkan SMK itu 2-4 bulan untuk mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha. Dan yang paling bagus adalah yang hijau 0-2 bulan, itu artinya hanya butuh 0-2 bulan untuk bekerja atau berwirausaha. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab Bu Nurul. Kemudian melanjutkan dari Pak Riza, berarti ada kemungkinan untuk rentangnya akan berbeda di setiap tahunnya untuk pendapatan. Oh, baik, untuk pendapatan lulusan. Mungkin Pak Hartono bisa bantu menjawab untuk pertanyaan Pak Riza. Baik, Mbak Chandra. Untuk pendapatan lulusan memang setiap tahun kita metadata itu akan ada revisi, artinya akan menyesuaikan kondisi datanya. Artinya sebetulnya bisa saja kalau kita akan mematok bahwa pendapatan lulusan itu target kita tahun ini itu sebetulnya berapa sesuai dengan yang kita targetkan di dalam Renstra Ditjen Vokasi gitu ya. Karena kalau Ditjen Vokasi mentargetkan Renstranya itu di angka 60% siswa itu mendapatkan
pendapatan lulusannya itu di bawah di atas UMP sebanyak 60% secara nasional, nah itu akan sebagai landasan kita untuk membuat rentang tadi gitu ya. Kalau nanti misalkan tahun depan di renstra kita itu dinaikkan menjadi 80%, rentangnya akan kita buat rentang tertinggi itu 60%, 80% gitu. Jadi kita menetapkan rentang itu juga mempertimbangkan target-target yang ada di Renstra Ditjen Vokasi maupun Renstra Kemendikbud gitu. Jadi kenaikan target itu pasti akan mempengaruhi rentang. Begitu Mbak Siva. Baik, semoga sudah cukup menjawab pertanyaan dari Pak Riza dari Kalteng. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan terkait dengan indikator A4 dan A5? Saya izin mengilustrasikan, tadi sudah dibantu Mbak Chandra untuk A5. Ini mungkin tadi kalau saya belum mencontohkan gitu ya. Jadi kalau A5 ini capaian suatu sekolah adalah 60%, berarti ada 60% lulusan dari sekolah tersebut yang pendapatannya di atas UMP, begitu kira-kira. Nah, kemudian penjelasannya ada di level 2-nya, itu dari statusnya seperti apa, apakah dia dari bekerja, atau dari berwirausaha, atau lulusan tersebut melanjutkan pendidikan sambil bekerja atau berwirausaha, begitu kira-kira. Sedikit Mbak, sedikit. Ya, silakan Bapak, monggo. Nah, indikator level 2 itu kan akar masalah dari indikator level 1 ya. Akar masalah. Jadi bagaimana membacanya ini? Misalkan pendapatan lulusan SMK misalkan rendah. Bagaimana membacanya bahwa itu akar masalahnya ada di A51, A52, A53. Oh, oke, baik. Ya, Mungkin saya sedikit, terima kasih banyak sebelumnya Pak Mansur, ya. tapi saya mungkin sedikit mengklarifikasi begitu ya terkait dengan definisi level 1 dan level 2 yang diterapkan di sini begitu. Jadi sebetulnya untuk pembagian level untuk indikator ini, level 2 itu tidak dijelaskan sebagai akar masalah yang ibaratnya memengaruhi begitu. Tapi justru ketika kita membahas atau menyebutkan akar masalah, nanti kita akan ada halaman di mana halamannya itu membahas khusus akar masalah dari indikator ini. Dan akar masalahnya itu akan datang dari indikator-indikator lain. Jadi ibaratnya misalnya untuk saya kalau gitu izin sedikit lompat. Sedikit Mbak. Berarti Oh iya, iya. beda dengan tahun lalu ya. Kalau tahun lalu itu kan akar masalah boleh datang dari level 2, boleh datang dari dimensi lain. Seperti itu. Iya, Ya, jadi berarti beda ya, dengan yang sekarang ya definisi akar masalah itu. Tidak lagi datang dari level 2 ya berarti. nah mungkin memaknai akar masalahnya yang sedikit fleksibel begitu Pak. Jadi kalau di sini sebetulnya bukan berarti level 2-nya tidak berpengaruh begitu, bukan menjadi akar masalah, tapi justru di sini level 2-nya adalah unsur-unsur yang membentuk level 1 begitu. Jadi kalau di sini level 1-nya itu melihat ke seluruh lulusan berapa persen dari lulusan nih yang pendapatannya di atas UMP. Nah, ketika kita lihat level 2-nya, itu kita melihat lebih detailnya lagi begitu. Tapi tentu ketika level 2-nya itu lebih baik, misalnya level 2-nya itu meningkat begitu ya, berapa persen dari yang bekerja, yang pendapatannya di atas UMP, tentunya itu akan meningkatkan juga level 1-nya, karena level 1-nya diambil dari level 2-nya gitu. Jadi mungkin memaknai akar masalahnya seperti itu Pak di sini. Kira-kira cukup jelas kah? Maaf Mbak, ini kan Silakan. ini kan indikatornya ada yang bekerja, berwirausaha dan lanjutkan. BMW ya, bekerja, berwirausaha dan lanjutkan. Nah, Betul. kalau ada indikator lain, misalnya dia bisa saja dia tidak melanjutkan dan dia tidak bekerja, artinya pengangguran. Terus atau ada yang mengurus rumah tangga, atau mungkin ada yang lain. Apakah itu kita kasih masuk di level tersendiri atau bagaimana, Mbak?
Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Sriwanti pertanyaannya. Sekali lagi mungkin ini bisa dijelaskan oleh tim TS, tapi saya izin menjawab sedikit dulu. Untuk angka penganggurannya sendiri di sini tidak dieksplisitkan begitu ya Bu. Jadi untuk yang ada di rapor pendidikan, data yang dimunculkan adalah data yang bekerja, yang berwirausaha dan melanjutkan pendidikan begitu. Jadi dari 3 kategori tersebut kita lihat berapa persennya yang melakukan, kemudian pendapatannya bagaimana, apakah di atas atau di bawah dari UMP, kira-kira seperti itu. Mungkin dari Pak Hartono atau tim TS ada tambahan? Mungkin nanti itu sebenarnya sudah ada di paparan Mbak Siva, nanti aja kalau memang kita paparkan keseluruhan tentang Grand Design Tracer Study seperti apa, hasil Baik. pengumpulan datanya seperti apa, biar nanti nggak mengulang gitu ya. Oke, Artinya siap. kalau ini Mbak Siva mungkin sudah selesai untuk indikator formula rentang rapot ini seluruhnya nanti sampai A62, baru nanti saya paparan keseluruhan, baru mungkin tanya jawab mungkin akan lebih fokus gitu Mbak. Jangan Oke, sampai siap. nanti yang mau dipaparkan sudah dijawab, sudah ditanyakan sekarang padahal belum sampai gitu. Iya. Itu sih, Mbak Siva itu. Siap. Sepakat Pak Hartono. Jadi izin Bapak Ibu, tadi mungkin saya sedikit mengira pertanyaannya akan relatif sedikit, tapi ternyata cukup banyak. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya senang sekali banyak yang bertanya begitu ya. Jadi artinya banyak yang semangat mendengarkan gitu harapannya. Kalau gitu saya izin agak cepat melanjutkan untuk indikator A6 dan juga D17. Jadi tadi udah 2 indikator ya Bapak Ibu. Nah ini indikator ketiga yaitu tentang kompetensi lulusan SMK. Nah ini sekali lagi akan mungkin lebih lanjut dijelaskan di akhir bagian tracer studies, tapi saya menjelaskan intinya dulu saja. Jadi kompetensi lulusan SMK ini dilihat dari 2 sisi, yaitu dari lulusan dari A61, yaitu persentase lulusan SMK yang punya sertifikasi keahlian kompetensi 1 tahun setelah lulus, dan juga dari sisi industrinya, yaitu persentase lulusan yang mendapatkan penilaian budaya kerja minimal puas dari dunia industri atau dunia usaha yang menyerap begitu. Kira-kira seperti itu. Saya izin lanjut dulu agar nanti ini bisa dijelaskan lebih lanjut di bagian research tadi. Baik, nah ini untuk indikator D17, jadi untuk indikator ini berbeda dengan indikator A4, A5, A6 yang sumber datanya itu dari lulusan. Kalau yang ini itu sumber datanya dari siswa, dari guru, dan juga dari kepala sekolah yang masih aktif gitu ya. Maksudnya siswa yang masih belajar di situ, bukan lulusan yang sudah lulus. Dan ini datanya diambil dari survei lingkungan belajar dan juga untuk siswa ini menjadi bagian dari asesmen nasional. Begitu. Nah, mungkin kita tidak terlalu fokus untuk formulanya ya. Kalau formulanya di sini cukup rumit begitu. Tapi intinya kita bisa melihat dari definisi indikator yang membentuk indikator utamanya. Jadi indikator utamanya adalah link and match dengan dunia kerja. Jadi esensinya indikator ini ingin mengukur kondisi link and match suatu SMK dengan dunia kerja. Nah, ada 9 aspek yang diukur Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana kualitas pembelajarannya, apakah selaras dengan dunia kerja. Ini dilihat dari keselarasan kurikulum sekolah dengan dunia kerja, dengan kondisi PKL atau praktik kerja lapangan, kemudian penyelenggaraan pembelajaran apakah sesuai dengan standar dunia kerja gitu. Kemudian yang level kedua itu indikator kualitas pembelajaran dalam teaching factory atau TEFA. Ini melihat juga apakah dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan TEFA-nya juga melibatkan dunia kerja dan selaras dengan standar dunia kerja begitu. Kemudian yang ketiga, penggunaan sarana prasarana pembelajaran selaras dengan dunia kerja. Jadi ini melihat apakah kepemilikan, spesifikasi, dan pemanfaatan dari sarpras yang ada di SMK itu selaras dengan kebutuhan dan standar di dunia kerja. Dan D17.4, keahlian guru dan tenaga kependidikan SMK selaras dengan dunia kerja. Ini melihat apakah kualifikasi dan kompetensi guru
dan juga tentunya tenaga kependidikan itu sudah sesuai dengan standar dunia kerja. Kemudian ada lagi di 17.5 itu melihat dari sisi kepemimpinan kepala sekolah. Jadi apakah kepala sekolah ini efektif dalam mengelola, kemudian dalam aspek kewirausahaan dan dalam aspek supervisi pembelajaran ketika memimpin satuan pendidikannya, begitu kira-kira, dengan tujuan selaras dengan dunia kerja. Nah, kemudian D17.6 pengelolaan BKK atau bursa kursus kerja dalam meningkatkan kepekerjaan lulusan SMK. Ini formula atau definisinya gitu, melihat apakah BKK ini berhasil atau bermanfaat dalam meningkatkan kepekerjaan lulusan SMK. Nah, kemudian D17.7 itu melihat dari segi dukungan orang tua atau dari komite sekolah, apakah komite sekolah itu terlibat dalam memberi dukungan dalam bentuk peluang kerjasama dengan dunia kerja, memberi dukungan sumber daya, dan juga apakah terlibat dalam ide pengelolaan sekolah begitu. Dan di 17.8 praktisi dunia kerja atau praktisi industri yang mengajar di SMK ini mengukur apakah terjadi gitu praktisi mengajar di SMK dan bagaimana kualitasnya dilihat dari pengaturan jadwalnya, jumlah jamnya, kemudian kompetensi atau apakah sesuai dengan kompetensi atau konsentrasi keahlian di SMK-nya begitu. Dan yang terakhir itu guru SMK melakukan magang di dunia kerja. Ini melihat apakah melihat dari segi keterlaksanaan dan persentase guru yang magang di dunia kerja. Kira-kira seperti itu. Nah, ke-9 aspek level 2 ini itu kemudian diramu atau dihitung capaian-capaiannya untuk membentuk satu skor yang menjelaskan tingkat link and match suatu SMK dengan dunia kerja. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu paparannya terkait dengan D17. Mungkin sebelum Pak Hartono yang menjelaskan terkait research tadi, Bapak Ibu ada pertanyaan lain kah tentang D17 ini? Ya, mungkin kalau tidak ada, agar tidak terlalu lama, saya izin ganti share screen ya, Bapak Ibu. Saya sekarang izin menjelaskan bagaimana formula-formula tadi, kemudian indikator tadi itu tampil dalam rapor pendidikan gitu ya. Oke. Baik, ini saya share screen. Ya, semoga sudah terlihat dengan jelas. Di sini saya sedang membuka rapor pendidikan tingkat satuan pendidikan untuk SMK Merdeka Belajar. Ini adalah data salah satu SMK yang nyata begitu ya, tapi dianonimkan menjadi SMK Merdeka Belajar dengan tujuan mengilustrasikan bagaimana satuan pendidikan melihat rapor pendidikannya. Nah, secara garis besar tentunya pengaturan dari rapor ini atau dari platform rapor ini sama begitu ya, sama persis. Ada ringkasan kondisinya, kemudian ada 6 indikator prioritas, dan juga khusus untuk SMK ada 2 tambahan indikator prioritas di bawah. Jadi totalnya ada 8. Nah, saya akan mencoba masuk ke satu-satu. Pertama, penyerapan lulusan SMK. Nah, ini indikator A4, seperti yang tadi saya sebutkan, dari 4 indikator khas SMK, ada 2 yang masuk sebagai indikator prioritas, yaitu A4 dan D17. Nah, ini yang saya buka duluan adalah A4, penyerapan lulusan. Baik, Pak Jul. Ya, mungkin ada bocor sedikit ya, sudah. Di sini tadi saya sebetulnya belum sempat menyebutkan terkait akar ya Bapak Ibu, tapi tadi sudah sempat dibahas dengan diskusi bersama Pak Mansur sepertinya. Jadi untuk tahun ini itu ada penjabaran terkait dengan akar masalah atau apa saja indikator selain indikator itu sendiri yang kira-kira memengaruhi capaian dari indikator prioritas. Jadi untuk penyerapan lulusan SMK ada 3 indikator lain yang dipetakan dan dianggap memiliki atau berpengaruh terhadap penyerapan lulusan SMK, yaitu adalah
kepemimpinan instruksional, kemudian link and match dengan dunia kerja, dan juga refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, untuk masing-masing dari akar masalah ini kemudian diberikan inspirasi benahi atau rekomendasi pemenahan yang harapannya ketika ini dibenahi itu bisa meningkatkan atau mempertahankan penyerapan lulusan SMK yang capaiannya sudah baik ini Bapak Ibu gitu kira-kira. Ya. Untuk pengaturan sebetulnya sama ya dengan indikator prioritas lain. Jadi bagian atasnya ada akar masalahnya, kemudian ada pertanyaan pemantik refleksi, dan juga di bawahnya ada penjabaran inspirasi benahi. Nah, kalau kita lihat dari inspirasi benahinya, sebelum kita masuk ke inspirasi benahi 3 akar ini, kita juga masuk ke inspirasi benahi yang langsung membenahi A4 itu sendiri. Jadi penyerapan lulusan SMK itu sendiri. Di sini ada inspirasi benahi untuk meningkatkan lulusan yang bekerja. Nah, di sini ada contohnya. Inspirasinya pertama, satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK melalui keikutsertaan magang di dunia kerja. Jadi guru didorong untuk magang di dunia kerja dan didorong untuk mempelajari persyaratan rekrutmen tenaga kerja yang linier dengan program keahlian. Kemudian inspirasi keduanya juga terkait dengan bagaimana meningkatkan satuan pendidikan melalui GTK menyiapkan kompetensi peserta didik untuk siap bekerja sesuai dengan syarat dunia kerja. Nah, selain dengan inspirasi yang berbentuk deskripsi kegiatan ini atau deskripsi proses begitu ya, juga ada inspirasi yang berbentuk konten begitu Bapak Ibu. Jadi ada tombol lihat materi di Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, di sini sudah dicantumkan konten dan juga penjabaran begitu ya, yang kiranya ketika dibaca dan diaplikasikan itu bisa mendorong tingkat penyerapan lulusan SMK-nya. Begitu juga dengan wirausaha dan juga untuk akar masalah dari indikator prioritas ini. Jadi ini kalau saya sedikit tutup gitu ya. Kalau kita melihat indikator prioritas penyerapan lulusan SMK dengan akar masalah dari indikator lain itu ada 3, yaitu kepemimpinan instruksional, link and match dengan dunia kerja, dan refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Itu kita bisa melihat langsung inspirasi benahinya di bawahnya, dengan yang paling muncul paling awal adalah indikator itu sendiri, kemudian yang di bawahnya itu menjelaskan akar masalahnya. Nah, oh iya, Mbak Syifa boleh dicontohkan mana yang dimaksud level 1 dan kotak mana yang dimaksud level 2. Terima kasih Mbak Chandra, itu sangat baik ya. Saya setuju, ini sepertinya bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi sempat diajukan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, penyerapan lulusan SMK, dan kita sudah cukup familiar ya, sudah 1 jam tadi kita membahas penyerapan lulusan SMK ini adalah A4, atau kalau angkanya hanya 1 gitu ya, itu adalah indikator level 1 gitu. Nah, untuk melihat indikator level 2-nya atau indikator yang membentuk level 1 ini, itu kita lihat di bagian kanannya gitu. Jadi dilihat di sini ada 5 indikator yang menjadi level 2 dari indikator ini. Ada indikator lulusan yang bekerja, indikator lulusan yang berwirausaha, indikator lulusan yang melanjutkan pendidikan, dan juga indikator yang tadi disebutkan menjadi informasi kualitas penyerapan, yaitu indikator keselarasan bidang kerja dan juga indikator masa tunggu bekerja atau berwirausaha gitu. Nah, ya gitu kira-kira. Jadi kalau kita lihat penyerapan lulusannya di sini, nah angkanya ini 57%, ini 14%, ini 19%, ini ketika kita jumlahkan dan dikurang sedikit yang overlapping alias yang melakukan pendidikan sekaligus dengan bekerja dan berwirausaha, itu kita akan mendapatkan angka penyerapan lulusan. Nah, untuk yang 2 indikator tadi sesuai dengan yang disebutkan tidak masuk dalam formula, tetapi ini menjadi penjelas begitu atau menjadi informasi tambahan sebetulnya yang terserap ini
selaras atau tidak begitu, dan apakah cepat atau tidak mendapatkan pekerjaannya. Nah, ternyata di sini ketika dilihat 60%, berarti ada 60% yang selaras dengan bidang kerja dan juga yang dipelajari di SMK, dan juga dari 1 tahun masa tunggunya rata-rata hanya 3,33 bulan. Ya, yang mana itu adalah mungkin cukup bagus ya Bapak Ibu, tapi itu kalau tidak salah itu masuk ke kategori kuning. Nah, itu lebih lengkapnya nanti ada di unduhan begitu. Nah, Bentar, unduhan Kak. Ini Bapak Ibu mungkin ada yang bocor. Nah, kira-kira seperti itu sebetulnya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin sedikit saja membahas tentang halaman prioritas untuk indikator satu lagi, yaitu link and match dengan dunia kerja. Ini mirip sekali sebetulnya Bapak Ibu, bukan hanya mirip sekali, memang pengaturannya sama ya dari segi desain, cuma tapi mungkin dari pemilihan akar masalahnya ini yang ditetapkan itu berbeda. Jadi untuk link and match dengan dunia kerja ini, akar masalahnya ada 3 juga, yaitu kepemimpinan instruksional, partisipasi warga sekolah, dan kualitas pembelajaran. Jadi ada 2 yang berbeda ya kira-kira Bapak Ibu, yaitu dari partisipasi warga sekolah dan juga kualitas pembelajaran. Nah, paling itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tadi satu lagi tambahan. Jadi untuk merecap, indikator level 1 adalah indikator yang ini Bapak Ibu, ini level 1, kemudian level 2-nya ada di sini. Sementara untuk akar masalahnya, yang mana adalah indikator lain, itu ini adalah indikator level 1, ini level 2-nya, gitu kira-kira. Ketika diklik, ini bisa lebih lengkap indikator level 2-nya, dan juga yang tengah dan yang kanan juga seperti itu, ini level 1, partisipasi warga sekolah. Nah, level 2-nya adalah partisipasi orang tua murid dan partisipasi murid. Kemudian kualitas pembelajaran juga seperti itu, ini adalah level 1-nya, kemudian level 2-nya adalah metode pembelajaran dan manajemen kelas. Jadi kualitas pembelajaran ini dilihat dari 3 aspek, metode pembelajaran, manajemen kelas, dan dukungan psikologis. Baik, agar menyisakan waktu yang cukup banyak untuk tracer tadi, saya izin membacakan pertanyaan terakhir sepertinya dari Pak Mardin. Sesungguhnya penyerapan dunia kerja sangat bergantung pada jumlah lapangan kerja. Boleh jadi lulusan SMK berkompetensi namun tidak terserap ke dunia kerja karena lapangan kerja kurang walaupun sudah diperbaiki pembelajarannya. Baik, terima kasih banyak Pak Mardin. Ini memang menjadi refleksi dan tantangan kita bersama ya tentunya ya. Tapi ya mungkin yang didorong dari rapor pendidikan ini adalah bagaimana SMK mengupayakan sebaik-baiknya agar lulusannya itu memiliki daya saing yang tinggi sehingga bisa mendapatkan pekerjaan di lapangan kerja yang tentunya kompetitif gitu kira-kira. Baik, saya akhiri dulu sesi awal ini, setelah ini akan dilanjutkan oleh Pak Hartono. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Mbak Syifa atas paparan materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang hadir di Zoom siang ini semoga masih semangat semuanya untuk menyimak materi selanjutnya. Untuk materi kedua mengenai tracer study akan dibawakan oleh Bapak Sri Hartono, SEMPD, selaku Ketua Tim Pokja Penelusuran Tamatan. Kepada Pak Hartono, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Gina, izin share screen. Mbak Chandra, mungkin saya share screen dari sini saja, Mbak. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami akan mencoba untuk sedikit menyampaikan gambaran umum pelaksanaan tracer study bagi SMK. Yang pertama adalah tracer study ini sebetulnya punya 3 dasar hukum yang sangat kuat dalam melaksanakan tracer study ini, sesuai dengan Perpres 68 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, bahwa di situ mewajibkan seluruh satuan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk melakukan tracer study. Yang kedua adalah Permendikbudristek nomor 63 tahun 2002 tentang pengaturan dana BOS untuk sekolah, itu bahwa di dalam peraturan itu juga sudah menyebutkan bahwa
tracer study bisa dibiayai dengan dana BOS. Yang lebih jelasnya di dalam lampirannya huruf K, di situ sudah disebutkan bahwa untuk pemantauan kepekerjaan lulusan atau tracer study bagi SMK, baik itu dari perjalanan dan lainnya itu bisa dibiayai dari dana BOS, walaupun yang dulu itu tidak bisa gitu ya. Dari ini sudah ada perbaikan khusus untuk SMK bahwa dana BOS boleh dipakai untuk membantu pembiayaan tracer study. Dan yang ketiga adalah Perdirjen yang kita susun dalam rangka menjadi pedoman pelaksanaan tracer study. Mungkin akan kami jelaskan secara singkat saja, nanti paparan boleh kami bagikan untuk bisa dibaca-baca Bapak. Nah, tracer study di sini memang kami mengatakan bahwa tracer study berkelanjutan, artinya tracer study berkelanjutan itu akan kita laksanakan setiap tahun secara terus-menerus, namun akan berganti sasarannya, gitu ya. Jadi setiap tahun kami akan melakukan tracer study menggunakan aplikasi yang sama. Gitu. Jadi tracer study ini adalah tadi sesuai dengan rapat pendidikan tadi adalah untuk mengetahui atau keterserapan lulusan, baik itu bekerja, berwirausaha atau melanjutkan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sedangkan di sini juga seperti tadi tujuan umum adalah untuk mengetahui lulusan, bekerja, melanjutkan atau wirausaha. Tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan informasi penyerapan lulusan, untuk mendapatkan umpan balik dari alumni untuk meningkatkan kualitas program pendidikan vokasi. Yang ketiga juga untuk mendapatkan informasi tentang keselarasan antara kompetensi lulusan dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia kerja. Yang keempat, untuk mendapatkan informasi kompetensi yaitu hard skill dan soft skill yang dibutuhkan oleh industri, karena memang kami juga melakukan survei kepada industri. Yang kelima, mendapatkan informasi tentang pendapatan lulusan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan tadi, kita dalam tracer ini mengukur beberapa hal. Yang pertama itu mengukur lulusan yang bekerja, lulusan yang melanjutkan, lulusan yang berwirausaha, atau lulusan yang sedang mencari pekerjaan. Nah, data-data ini nanti akan kita kumpulkan melalui platform yang kita sediakan. Mengenai umpan balik dari lulusan juga untuk mengukur kurikulum di satuan pendidikan. Ini memang kami beberapa hal tentang kualitas pendidikan ini akan kita tanyakan secara perspektif kepada alumni, gitu. Artinya memang ini sebetulnya juga bisa ditanyakan ke sekolah, gitu. Namun kita akan mencoba mengukur itu dari pihak eksternal atau alumni setelah lulus. Mudah-mudahan dengan harapan alumni setelah lulus itu mau memberikan masukan yang lebih terbuka, gitu ya. Artinya tidak ada rasa takut atau apa itu, sehingga mereka bisa memberikan masukan yang lebih baik. Yang ketiga dalam itu untuk mengukur ketenaga kerjaan dan dunia kerja, kami di dalam instrumen juga sudah menyertakan sebetulnya daya serap atau kebutuhan tenaga kerja pendidikan vokasi oleh industri itu sebesar di masing-masing wilayah itu. Walaupun memang kami juga agak kesulitan karena memang kami menyebarkan instrumen ini secara acak, mungkin data yang kita dapatkan pun untuk industri ini memang agak sulit untuk kita paksakan. Kecuali itu kami juga akan mengukur seberapa besar pertumbuhan industri di wilayah-wilayah tertentu, gitu, sehingga kita bisa mempersiapkan lulusan-lulusan SMK ini dengan lebih baik, gitu. Yang keempat, kita mengukur kompetensi, yaitu kita menanyakan juga ke industri bagaimana sih siswa-siswa SMK yang sudah bekerja di industri itu.
baik kelarasan kompetensinya maupun secara budaya kerja gitu, artinya budaya kerja anak SMK ini sudah bagus atau belum untuk di tempat bekerja. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Siva bahwa sebetulnya data yang dihimpun di tracer study ini sangat banyak. Hanya sebagian kecil yang disajikan dalam rapot pendidikan tadi digunakan oleh rapot pendidikan maupun oleh standar pelayanan minimal pendidikan di daerah. Jadi ada 2 kebutuhan besar yang menggunakan data tracer study ini. Bapak Ibu, ini tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Siva, indikator di rapot tentang A4, A5, dan A6 mungkin kami lewati. Nah, ini Bapak dan Ibu tadi juga ada yang bertanya tentang tracer study ini kapan sih yang digunakan gitu. Jadi dalam tracer study ini instrumen yang kita kembangkan itu ada 3. Itu untuk satuan pendidikan yang diisi oleh baik oleh kepala sekolah, guru maupun pengelola BKK di sekolah. Yang kedua itu lulusan. Nah, lulusan tadi juga kami sampaikan bahwa kita akan men-tracer lulusan 1 tahun setelah lulus. Artinya tracer 2022 melakukan tracer untuk lulusan 2021. Nah, 2023 ini nanti kita akan melakukan tracer untuk lulusan tahun 2022, 2024 nanti akan men-tracer lulusan tahun 2023. Begitu seterusnya gitu. Jadi tracer berkelanjutan ini harapannya bahwa pelaksanaan tracer ini nanti sudah menjadi kewajiban sekolah gitu ya. Jadi seperti sekolah menginput data Dapodik gitu. Jadi nanti harapan kami di 2025 itu tracer study ini sudah tidak harus lagi kita kejar-kejar oleh direktorat, tapi platform yang dikembangkan juga sudah maksimal, sudah bisa digunakan oleh seluruh sekolah dan bisa berjalan dengan baik sehingga tidak perlu lagi kita setiap tahun melakukan fintech, melakukan sosialisasi dan lain-lain. Dengan harapan di 2025 kita masih ada waktu 3 tahun untuk mensosialisasikan lebih masif lagi sehingga seluruh sekolah atau mungkin SMK yang jumlahnya hampir 14.000 sekolah bisa seluruhnya melakukan tracer study ini. Nah, ini yang ketiga adalah dunia kerja atau dunia Dudika. Ini memang kami melakukan tracer terkait dengan pelaksanaan kerjasama dengan sekolah dan juga mungkin kami juga akan banyak menanyakan tentang bagaimana lulusan-lulusan SMK yang bekerja di industri-industri yang ada di sekitar sekolah gitu ya. Jadi ini ada 3 instrumen yang kita kembangkan Bapak dan Ibu. Nah, sebetulnya kami melakukan tracer ini secara populasi, namun karena ada kebutuhan rapot pendidikan provinsi atau data provinsi dan data nasional, sehingga di dalam pelaksanaan tracer ini selain populasi keseluruhan, kami juga membuat sampling gitu dalam rangka untuk menerbitkan baik itu data per provinsi maupun data nasional. Terutama juga karena kita dituntut untuk membuat data rapot pendidikan provinsi sehingga sampling ini sangat diperlukan karena kami belum 100% 14.000 sekolah dengan 1.600.000 alumni per tahun itu bisa seluruhnya kita telusuri. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga kami sampaikan bahwa sampling yang kami buat, kami bekerja sama dengan Direktorat Metodologi BPS dalam menetapkan sampling dan yang dipilih adalah cluster sampling with BPS atau systemic sampling. Yang pertama ada SMK dijadikan sebagai unit sampling berupa cluster. Pada setiap provinsi dilakukan pemilihan sampel SMK secara PPS systematic sampling dengan size dan jumlah lulusan.
Di sini juga mempertimbangkan kompetensi keahlian yang ada di sekolah itu sehingga penyebarannya nanti bisa mewakili masing-masing provinsi maupun nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, ini unsur-unsur yang terlibat di dalam pelaksanaan tracer ini adalah kami dari Direktorat Jenderal Provinsi, Direktorat Jenderal Vokasi, dari Dinas Pendidikan Provinsi, khususnya Kepala Bidang Pembinaan SMK, dari Satuan Pendidikan Vokasi atau di BKK-nya sebagai ujung tombak kami untuk menghubungi alumni untuk mengisi instrumen yang dikembangkan, dunia kerja juga untuk membantu mengisi instrumen sehingga datanya dapat kita ambil. Yang berikutnya adalah Balai Besar PPMPV atau Balai Besar Penjaminan Pendidikan Vokasi atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Nah, dari beberapa unsur yang terlibat itu memang harapan kami bisa mempercepat untuk pengumpulan datanya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaan tracer study ini kami menggunakan satu platform atau aplikasi yang berbasis web, yaitu tracervokasi.kemdikbud.go.id yang terintegrasi dengan Dapodik, sehingga data yang ada di Dapodik itu bisa untuk mengontrol alumni, gitu ya. Artinya kalau memang alumni ini bukan yang menjadi sasaran tracer tahun ini, mereka tidak akan bisa login masuk ke dalam aplikasi ini, sehingga yang bisa masuk hanya alumni yang menjadi sasaran. Jadi untuk tahun 2023 nanti yang bisa masuk hanya alumni tahun 2022 dan loginnya menggunakan NIK atau NISN gitu. Jadi hanya siswa yang bersangkutan yang bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, di dalam platform ini juga sudah kita kembangkan pengolahan data secara otomatis ya. Jadi nanti kami memberikan sebuah dashboard ke masing-masing sekolah, ke dinas provinsi maupun ke balai, juga kami di pusat sebagai super admin gitu, sehingga dashboardnya itu bisa memantau lulusan yang sudah mengisi. Misalkan dashboard di satuan pendidikan itu nanti bisa memantau, misalkan mereka punya jumlah alumni tahun 2022 nanti itu 500 orang, 500 itu nama-namanya akan tercantum di dashboard ini sudah mengisi, nama ini sudah mengisi, nama ini sudah. Jadi kalau 100 orang yang mengisi akan tampil di dalam dashboard sehingga sekolah bisa memantau setiap saat. Nah, dari yang mengisi itu juga di dalam dashboard itu sudah diolah datanya, berapa persen yang bekerja, berapa persen yang berwirausaha, maupun berapa persen yang melanjutkan sekolah gitu. Juga berapa persen yang selaras bekerjanya, berapa lama masa tunggu mereka dalam mendapatkan pekerjaan pertama maupun berwirausaha yang pertama. Nah, itu platform yang kita gunakan ini, Bapak dan Ibu. Nah, sedikit kami sampaikan ini hasil pengumpulan data tracer study tahun 2022 kemarin yang datanya sudah disajikan di dalam rapot pendidikan. Kami melakukan yang kami sajikan di sini adalah yang secara sampling, karena ini untuk membuat rapot provinsi dan rapot pendidikan atau mungkin juga data nasional. Di sini kami membuat sampling menetapkan sebanyak 2.573 sekolah, baik negeri maupun swasta, yang terdiri dari 1.579 SMK negeri dan 994 SMK swasta. Nah, dari 2.573 sekolah yang mengisi itu ada 2.157 atau 83,8% dari sampling yang ditetapkan. Sedangkan alumni yang menjadi sampling sebanyak 475.489
yang mengisi 228.187 orang atau 47,99%. Nah, di luar itu dari 14.000 SMK secara keseluruhan yang tidak termasuk sampling yang mengisi secara keseluruhan itu sekitar 9.000 sekolah. Dengan lulusan yang 1.600.000 itu yang mengisi sekitar 548.000 alumni gitu. Jadi hampir 33% kalau secara populasi. Ini secara sampling ya Bapak dan Ibu. Ini hasil per provinsi sebetulnya, baik negeri maupun swasta. Ini untuk satuan pendidikan masing-masing provinsi tadi sudah ditetapkan samplingnya. Namun ini hasil pengumpulan datanya yang memang ada tertinggi itu Jawa Timur itu alumninya yang mengisi sekitar 88% gitu. Untuk negerinya, tapi secara keseluruhan memang tertinggi yang mengisi itu sekitar 82% itu ada di Kalimantan Utara. Namun Kalimantan Utara memang jumlah samplingnya agak sedikit gitu ya. Jadi ini data mungkin nanti tidak perlu saya bacakan satu persatu, bisa disimak saja. Nah, ini hasilnya kepekerjaan tadi ada yang bertanya jumlahnya tidak 100 karena di sini memang ada 7 status yang kita lakukan gitu ya. Yang pertama adalah bekerja secara nasional itu 43,66%, baik negeri maupun swasta. Berwirausaha itu 20,46%. Yang murni untuk melanjutkan studi itu 12%, yang melanjutkan studi sambil bekerja itu 4,56%, yang melanjutkan studi sambil berwirausaha 5,78%. Nah ini yang melakukan kegiatan lainnya ini seperti tadi yang Bapak Ibu sampaikan tadi tentang yang menikah gitu, atau mereka memang tidak mencari pekerjaan gitu. Jadi ada kegiatan lain atau pekerjaan sosial atau apa, tetapi mereka melakukan aktivitas gitu. Yang 7,59% ini memang statusnya menganggur atau belum mendapatkan pekerjaan atau belum berwirausaha. Jadi masih benar-benar menganggur gitu, Pak Ibu tanyakan tadi. Ini mungkin hanya dari grafik tadi. Nah, ini kalau kita distribusi per provinsi, ini Provinsi Jawa Tengah ternyata paling tinggi tingkat kepekerjaannya yang bekerja. Tetapi berwirausaha paling tinggi adalah Sumatera Selatan atau 24%. Dia ada angka 24%. Kalau yang bekerja paling tinggi 60% ini adalah Jawa Tengah. Untuk yang melanjutkan sekolah yang tertinggi itu ini 28% itu Nusa Tenggara Timur gitu. Nah, ini seperti ini gambaran hasil akhir dari tracer study yang tadi dengan respon rate 47,9%. Setelah kami distribusi per provinsi, yang ini data-data ini tadi yang dimasukkan ke dalam rapot pendidikan yang sudah diterbitkan gitu Bapak dan Ibu. Ini sedikit saja kami sampaikan serapan lulusan berdasarkan bidang keahlian juga kami munculkan di sini. Memang yang agak ekstrim itu adalah bidang kesehatan dan pekerja sosial. Mereka lebih banyak yang melanjutkan sekolah gitu ya. Yang melanjutkan itu kalau kita hitung itu hampir 50% kalau kita tambahkan dengan yang melanjutkan sambil bekerja dan berwirausaha. Jadi 38 tambah 12, 50, ada 56% itu melanjutkan sekolah. Kenapa begitu? Ternyata memang ada regulasi yang menghambat lulusan SMK bidang kesehatan ini untuk bekerja. Karena memang ada aturan dari Kementerian Kesehatan bahwa
untuk pekerja kesehatan ini minimal harus D3. Nah, ini yang memang menjadi tantangan buat kita semua mungkin untuk pendidikan SMK. Ini lulusan yang bekerja berdasarkan komplet kalian tadi juga teknologi dan rekayasa yang tertinggi, kesehatan memang yang bekerja terendah. Ini hanya memaparkan yang tadi, ini lulusan yang berwirausaha, itu yang tertinggi agribisnis dan agriteknologi, tetap yang paling rendah adalah kesehatan dan pekerjaan sosial, gitu ya, karena memang secara keseluruhan seperti itu. Ini Bapak dan Ibu yang lulusan sebetulnya tadi kalau disampaikan Mbak Siva berwirausaha dan melanjutkan, tapi sebetulnya bukan begitu. Jadi fokusnya itu mereka sekolah, pekerjaannya itu adalah sambil bekerja atau sambil berwirausaha. Jadi itu memang tadi kami juga pada rapot pendidikan sebetulnya diminta untuk istilahnya itu penghasilan pekerja part-time. Nah, kami menghitung pekerja part-time itu dari lulusan yang melanjutkan sambil bekerja atau sambil berwirausaha. Nah, ini memang lulusan yang melanjutkan memang seperti tadi kami sampaikan adalah kesehatan dan pekerja sosial. Ini yang lulusan melanjutkan sambil, sebetulnya ini mohon maaf ini ada kesalahan, sebetulnya ini sambil berwirausaha, bukan sambil bekerja, karena yang atas tadi sambil bekerja. Nah, Bapak dan Ibu ini yang melakukan kegiatan lainnya, jadi ini yang menganggur. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini keselarasan. Jadi dari yang bekerja dan berwirausaha itu yang selaras dengan kompetensi keahlian yang diambil pada saat sekolah sebesar 64%. Kenapa memang di sini ada estimasi, karena memang kita menggunakan sampling sehingga dengan respon rate 51,11% tadi, estimasinya 64% itu yang bekerja dan berwirausaha itu selaras dengan kompetensi keahlian yang diambil pada saat sekolah di SMK. Ini tadi Bapak dan Ibu yang menanyakan tentang masa tunggu. Jadi masa tunggu secara keseluruhan itu 3,83 bulan, artinya ini 4 bulan kurang lah gitu. Jadi kalau didistribusikan ke dalam tabel per provinsi juga sudah ada, nanti ini bisa kami bagikan. Nah, selanjutnya ini adalah pendapatan lulusan yang bekerja yang di atas UMP. Jadi yang di atas UMP itu baru 38%. Ini tadi Bapak dan Ibu, kenapa tadi kita menggunakan rentang yang tidak samaan dengan rentang keterserapan gitu ya. Jadi kalau keterserapan memang kita merancang agar nantinya itu keterserapan 100%, gitu. Tapi kalau untuk pendapatan ini memang kita mengacu pada mungkin baseline range-nya baik Direktorat SMK maupun Ditjen Vokasi maupun Kementerian gitu, karena ada masing-masing tahun ini akan ada target-target yang sudah ditetapkan. Nah, ini kalau berdasarkan bidang keahlian juga masa tunggunya ada UMP yang berdasarkan ini yang memang yang paling tinggi itu di bidang bidang energi dan pertambangan, berarti 42% itu yang penghasilannya di atas UMP itu adalah yang bekerja di energi dan pertambangan. Dan yang paling rendah di sini adalah 23% itu adalah bidang kemaritiman. Jadi bidang kemaritiman mendapatkan penghasilan yang memang masih kecil, artinya baru 23% yang di atas UMP ke atas, 1 kali UMP ke atas gitu Bapak dan Ibu. Ini untuk yang berwirausaha juga
estimasinya baru 25%, baru 1/4 dari lulusan yang penghasilannya di atas UMP. Di sini juga masih tetap di energi dan pertambangan yang wirausahanya bidang energi dan pertambangan yang penghasilannya sudah di atas UMP. Nah, ini tadi kita menghitung yang sambil tadi yang perhitungan untuk pendapatan part-time atau melanjutkan sambil bekerja, itu juga 22% dari yang melanjutkan studi. Ini persentase lulusan yang bekerja sekolah sambil berwirausaha secara totalnya 20,95%. Nah, ini Bapak dan Ibu temuan kami pada saat melakukan tracer. Jumlah sekolah yang memiliki lulusan tahun 2021 itu sebanyak 13.739 sekolah. Yang mengisi di atas 20% itu 4.582 sekolah. Yang lulusannya mengisi 10 sampai 20% itu 1.027 sekolah. Yang mengisi di bawah 10% 2016. Sekolah yang tidak mengisi 6.114. Sekolah yang mengisi tetapi alumninya tidak mengisi, jadi hanya sekolahnya mengisi saja gitu. Dia tidak mengedarkan ke alumni itu ada 1.536 sekolah. Dan sekolah yang alumninya per tahun di bawah 10 orang itu ada 710 sekolah. Nah, ini kami juga masih agak menjadi tanda tanya gitu. Jadi kalau satu sekolah lulusannya di bawah 10 orang per tahun itu seperti apa kami masih belum tahu gitu ya. Yang terakhir adalah jumlah provinsi yang sampelnya dalam mengisi sampelnya di bawah 20%. Itu ada 2 provinsi di NTT dan Maluku Utara. Itu seingat saya NTT dan Maluku Utara itu sekitar 13% dan 16%-an gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin itu secara singkat Bapak dan Ibu. Nanti kalau memang dibutuhkan paparan ini akan kami share mungkin untuk bisa menjadi bahan pembelajaran atau bahan pertimbangan buat kita semua. Mungkin itu, terima kasih, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak Hartono, terima kasih atas paparannya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand. Baik, ada dari BPMP Kaltara, Pak Edi. Bisa di-unmute ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf tidak bisa aktifkan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Edi dari BPMP Kaltara, Pak. Ini menyimak penjelasan 2 narasumber kita tadi terkait dengan indikator A4, A5, dan A6. Mungkin saya yang keliru memahami, tetapi untuk rapor data tracer study ini untuk tahun 2021-2022 kemarin, Pak, apakah sampling atau diwajibkan untuk seluruh sekolah? Itu yang pertama. Kemudian kalau dia sampling, bagaimana dengan capaian rapor pendidikan untuk satuan pendidikan yang tidak disampling dan juga mungkin kebetulan tidak mengisi DTS-nya itu, data transfer study-nya, dan capaiannya apakah 0 atau seperti apa, Pak? Itu mohon penjelasan. Terima kasih. Boleh langsung saya jawab, Mbak Gina? Silakan Pak Hartono. Ya, terima kasih Bapak dari Kaltara. Jadi kami dalam melakukan tracer study, seperti saya sampaikan tadi, kami melakukan secara populasi karena itu akan digunakan untuk rapot pendidikan masing-masing satuan pendidikan. Tetapi dalam populasi itu kita juga menetapkan sampling. Jadi sampling tetap kita tetapkan duluan nama sekolahnya, tetapi memang
kita sampaikan juga ke dinas provinsi bahwa ini menjadi sampling. Yang sampling ini gunanya nanti untuk menilai, mengestimasi nilai masing-masing rapot pendidikan tingkat provinsi, gitu Pak. Jadi yang perlu diketahui bahwa tracer ini ada secara keseluruhan sebetulnya adalah populasi. Jadi seluruh SMK diminta berpartisipasi. Namun untuk menilai provinsi, karena kita belum punya keyakinan bahwa semua alumni semua sekolah bisa berpartisipasi pada tahun ini, karena ini baru tahun pertama dilakukan tracer secara berkesinambungan dan baru pertama kali menggunakan aplikasi nasional yang datanya bisa secara real time dipantau di masing-masing sekolah provinsi maupun di tingkat pusat gitu ya, dalam waktu yang bersamaan bisa terpantau. Itu baru tahun pertama. Seperti tadi kami sampaikan, kalau kami mentargetkan 2025 sudah menjadi habit atau menjadi kebiasaan masing-masing sekolah untuk melakukan tracer study menggunakan aplikasi ini, nanti nilai provinsi pun berdasarkan populasi, jadi bukan berdasarkan sampling lagi, karena memang karena untuk 3 tahun pertama ini kami masih mencoba untuk menilai provinsi itu pakai menggunakan teknik sampling gitu. Tetapi semua sekolah diharapkan atau sebetulnya diwajibkan, karena memang kewajiban ini sudah tertera di dalam Perpres 68 tadi, bahwa satuan pendidikan vokasi diwajibkan untuk melakukan penelusuran tamatan atau tracer study. Terkait dengan rapot mungkin nanti Mbak Siva yang lebih atau Mbak Chandra yang lebih memahami untuk metode, karena kami sebetulnya di tim tracer ini memang kami penyedia data atau produsen data istilahnya di rapot pendidikan itu. Karena kalau masalah tadi rentang itu memang sebetulnya bukan tim tracer yang menetapkan, itu sudah didiskusikan dengan berbagai pihak, termasuk dengan Dewan Pengarah, termasuk dengan tim rapot pendidikan, sehingga metadata yang muncul seperti tadi disampaikan, kenapa 41 ada datanya sampai 45 yang digunakan hanya 41, 42, 43. Sebetulnya itu awalnya hanya untuk mempermudah daerah dalam membaca keterserapan lulusan. Kalau awalnya kami juga sudah membuat dengan mempertimbangkan keterserapan dan mempertimbangkan keselarasan, akhirnya dengan melakukan pembobotan yang nanti sulit untuk diinterpretasi oleh semua orang gitu, oleh semua pihak gitu, sehingga arahan dari Dewan Pengarah kita untuk awal-awal kita gunakan yang mudah dulu. Tapi kalau sekolah atau dinas provinsi yang lebih ingin mengutamakan kualitas, bisa membuat pengolahan data dengan mempertimbangkan keselarasan dan mempertimbangkan masa tunggu untuk keterserapan lulusannya. Tapi untuk kemudahan memang hanya menjumlahkan berapa pekerja, berapa berwirausaha, berapa melanjutkan, itu menjadi keterserapan, ya sisanya secara tidak langsung adalah mereka yang tidak melakukan kegiatan itu atau masih menganggur. Sebetulnya menganggur juga ada berbagai pertimbangan. Tadi ada yang melakukan kegiatan lainnya yang memang mereka tidak berniat untuk mencari pekerjaan atau berwirausaha, tapi mereka memang mengurus rumah tangga gitu. Itu Bapak dan Ibu. Baik, intinya jika sekolah tidak mengisi data tracer study, maka capaiannya 0 ya Pak, untuk yang level sekolah. Di rapor pendidikannya maksud saya. Ya, mungkin saya izin menjawab, bukan 0. Tampilannya nanti akan ini Pak, akan ada tulisan data tidak tersedia karena tidak mengisi tracer study, seperti itu. Jadi kalau 0 mungkin konotasinya kurang baik begitu ya, dikira atau dianggapnya capaiannya 0. Saya Tapi lihat sampel rapor daminya ini 0 datanya Bu. oh, yang mana Pak? Yang di A4, A5, A6, tapi yang di level 2-nya mungkin ya Bu ya, bukan di level 1-nya. Oh begitu. Mungkin Ya.
boleh coba kalau untuk yang ada di rapor pendidikannya, maksudnya di platform gitu ya yang udah live di raporpendidikan.kemdikbud.go.id itu sebetulnya tidak 0. Jadi sudah ada angkanya. Ya, tapi mungkin nanti kita bisa klarifikasi Pak, Dami yang dilihat yang mana. Mungkin bisa jadi itu yang versi sebelumnya begitu. Oke. Mbak, boleh bertanya lagi? Sebetulnya mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Gina, melihat ada Pak Edi yang bertanya, Bu Sriwanti, mungkin boleh setelah Pak Edi kah? Oh ya, siap. Oh ya, terima kasih. Silakan Pak. Mungkin saya izin ya Mbak Gina, tapi silakan Pak Edi. Iya, baik, Mbak Siva. Kepada Pak Ada Edi. yang sudah saya screenshot tadi di kolom chat, Bu. Oh oke, siap-siap. Ini saya, oh maaf tadi saya Pak Edi yang satu lagi. Pak Edi dari Banten. Pak Edi Boleh Suparto. langsung, Mbak? Boleh. Silakan, Pak. Ya, baik, beberapa minggu yang lalu bukan minggu, mungkin 1 bulan yang lalu ya, pernah diajak diskusi daring terkait dengan penyusunan data-data untuk advokasi daerah Bapak Ibu oleh Sesditjen PDM ya. Nah, sebenarnya data-data yang disampaikan di tracer study tadi itu termasuk yang kami identifikasi untuk bisa dijadikan menjadi satu platform data informasi untuk advokasi. Karena daerah itu kadang-kadang memerlukan data terkait dengan jurusan apa di SMK yang pasar kerjanya sudah jenuh gitu. Itu kan tadi kelihatan ya dari data-data tracer study. Nah, cuman saya tidak tahu apakah data yang dari tracer study ini sudah masuk ke dalam rencana dashboard untuk data advokasi. Mungkin itu informasi saja, sekaligus juga mungkinkah data-data penting yang ada di tracer study tadi masuk ke dalam rencana data dashboard untuk advokasi itu. Terima kasih. Maaf, Bapak tadi dari Sesditjen PDM, Pak? Betul, Pak. Beberapa minggu yang lalu, bulan lah, diajak diskusi Sesditjen PDM, betul. Setahu saya memang data ini baru ke rapot pendidikan, Pak. Kalau untuk ke hal-hal lain memang belum. Termasuk data keselarasan itu memang kami kemarin karena keterbatasan juga kami untuk mengolah data itu baru kita olah yang nasional, belum per provinsi tentang jumlah-jumlah keterserapan per bidang. Sebetulnya memang datanya ada, kami karena kami kemarin yang paling kita utamakan adalah yang untuk raport. Memang sebetulnya Pak, data-data itu kalau kepala bidang SMK di masing-masing provinsi itu tanggap itu ya Pak ya, sebetulnya di dalam dashboard provinsi itu ada datanya, pengolahan datanya ada, tapi memang hanya yang untuk rapot pendidikan. Data keseluruhannya bisa pada saat itu harusnya bisa di-download di aplikasi. Namun nampaknya memang tidak begitu lengkap. Kami juga akan membagikan data itu ke provinsi, khususnya ke bidang SMK di masing-masing provinsi tentang data mentahnya. Jadi nanti mereka yang akan mengolah berdasarkan kebutuhannya masing-masing gitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya datanya sangat kaya Pak, tapi memang kalau dibebankan ke kami untuk mengolah seluruhnya masing-masing provinsi, itu memang agak terlalu berat karena terus terang saja jumlah alumni yang mengisi itu sekitar 548.000 Pak. 548.000 lebih, yang jumlah pertanyaannya sekitar 32, sehingga kalau kami buat bagan Excel itu kolomnya itu ada sekitar 40.
jumlah ke bawahnya itu ada 540 atau 550.000 row gitu. Jadi datanya sangat banyak dan sangat besar sehingga semua tidak kami olah secara keseluruhan berdasarkan prioritas yang kami olah nanti. Tapi data-data itu nanti akan coba kami distribusikan ke bidang provinsi, bidang pembinaan SMK berdasarkan permintaan masing-masing provinsi seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Hartono, baik. Iya, terima kasih banyak Pak Hartono dan Pak Edi. Mungkin saya izin melanjutkan diskusi dengan Pak Edi Supriyadi sedikit. Iya, Mbak Chandra juga sebenarnya sudah menjawab di kolom chat, tapi saya izin menjawab secara lisan begitu ya. Untuk yang nilainya 0 di gambar yang dikirimkan oleh Pak Edi di kolom chat, itu kemungkinan besar, dan ini saya sambil cek juga ke tim data, memang capaiannya 0 gitu Pak. Jadi bukan dia tidak mengisi atau dia tidak melaksanakan tracer study, tapi memang capaian untuk A51 dan A53-nya adalah 0, dalam artian tidak ada dari yang berwirausaha atau yang melanjutkan pendidikan sambil bekerja atau berwirausaha yang pendapatannya di atas UMP begitu. Nah, ini mungkin akan lebih bermakna ketika dilihat bersama-sama dengan juga indikator A4 begitu ya. Dari A4 kita melihat ada yang melanjutkan pendidikan, ada yang berwirausaha. Jadi ada yang berwirausaha sebanyak 14%, tapi kalau kita lihat A5, pendapatan yang berwirausaha itu 0% yang di atas UMP. Berarti kita bisa asumsikan yang berwirausaha kemungkinan seluruhnya itu pendapatannya belum di atas UMP. Kira-kira begitu, Pak. Kalau kita melihat ada kolom yang 2 kolom di sebelahnya, ditulisnya tidak tersedia karena nilai tahun lalu tidak tersedia, itu adalah bagian delta begitu. Jadi ini berarti bukan tidak mengisi, tapi memang karena baru ada tahun ini datanya sehingga deltanya belum ada. Kira-kira begitu Pak Edi. Jadi kesimpulannya memang capaiannya kalau untuk kasus yang ini 0 begitu. Kalau dia tidak mengisi, untuk kolom angka ini harusnya tidak tersedia angka sama sekali. Kira-kira begitu. Sudah cukup jelas kah Pak Edi Supriyadi? Berarti ketika pendapatannya tidak mencapai minimal UMP-nya itu, maka langsung 0 ya Pak, Bu, capaiannya? Iya, berarti tidak ada rentang kah untuk dia memenuhi seperti itu? Mendekati UMP dan sebagainya. Kita tidak tahu apakah proporsionalnya seperti apa. Oke, ini noted sebagai masukan, tapi mungkin Pak Hartono bisa menjawab lebih lanjut. Tapi memang, iya silakan Pak Hartono mungkin. Karena memang ini membingungkan yang di A4-nya. rentang hanya yang di atas UMP, Pak. Jadi kita karena target di dalam register itu sekian persen memenuhi UMP, sekian setiap tahun akan naik gitu. Memenuhi UMP, sehingga di dalam rapot ini juga kita berdasarkan yang sudah memenuhi UMP itu berapa persen gitu. Kalau yang belum memenuhi ya kita tidak, tapi data itu ada di dalam platform tracer kami yang mungkin yang baru 70%, kan kami rentangnya UMP itu UMP ke atas di 75% UMP sampai 9,9% UMP, 74 sampai 50 seperti itu Pak. Jadi rentang pengambilan datanya. Sebetulnya di data ada, tetapi karena yang diminta dari data rapot pendidikan itu hanya yang di atas UMP itu sudah berapa persen, nah kita memang menyetorkan data ke pusat data untuk rapot itu hanya yang di atas UMP. Namun di data hasil tracer study sebetulnya ada Pak, yang baik yang masih sampai 50% UMP, 75% UMP itu ada datanya. UMP-nya itu per provinsi kan Pak ya? Beda-beda. Ya. Jadi kami di dalam aplikasi itu sudah secara otomatis kalau siswa itu lokasinya misalkan di Jawa Tengah, UMP yang akan muncul itu UMP Jawa Tengah. Kalau dia yang mengisi siswa di Sumatera Utara, UMP-nya sudah menyesuaikan dengan Sumatera Utara. Jadi sebetulnya di dalam aplikasi ini sudah sangat fleksibel Pak. Artinya semua
hal-hal itu sudah kita buat agar alumni itu mudah mengisinya, sehingga makanya kami punya tagar bahwa 10 menit Anda bisa membantu memperbaiki pendidikan vokasi. Gitu. Artinya dalam mengisi platform dengan 30 pertanyaan itu sebetulnya tidak butuh waktu lama, Pak. Mungkin bisa 10-15 menit selesai. Dan yang dihitung hanya 1 tahun setelah lulus ya Pak? Iya betul Pak. Karena Walaupun gini, lulusnya sudah 2 tahun di atas UMP juga nggak kehitung gitu kan Pak? oh nggak ya? dihitung, nggak Pemahaman dihitung kita Pak. gitu Pak ya? Jadi yang dihitung itu hanya 1 tahun setelah lulus. Dan tahun berikutnya juga seperti itu. Karena kita sistem kita ini adalah sistem untuk melihat kualitas pendidikan, Pak. Kami awalnya juga banyak sekolah yang meminta kenapa nggak 2 tahun, 3 tahun, atau yang sudah mengisi tahun 2021, tahun 2022 diminta mengisi lagi supaya dia ada perbaikan, apakah dia gajinya sudah naik atau tadinya menganggur sudah bekerja. Namun kami pada saat berdiskusi untuk pelaksanaan tracer ini itu akan dilakukan oleh tim BPS dengan Sakernas gitu untuk mengurusi pengangguran gitu ya. Artinya untuk pengangguran itu datanya nanti akan data di Sakernas. Kalau kita memang data hanya khusus pada 1 tahun itu kualitas pendidikannya seperti apa, bisa saja nanti tahun berikutnya bisa turun, ada kemungkinan sekolah itu bisa turun, Pak. Karena kan tidak setiap tahun yang lulus itu kan sebetulnya tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas, tapi juga dipengaruhi oleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha bagi siswa itu. Oke Pak, terakhir Pak. Jadi kalaupun UMP-nya ini, maksud saya gini Pak, ada UMP, ada UMR Pak. Ketika teman-teman yang lulus SMK ini hanya digaji di UMR kota maksud saya, tidak di UMP-nya, maka sampai kapanpun tidak, maksud saya UMP lebih tinggi Pak dari kabupaten kota Pak. Belum tentu juga. Karena jadi di Jawa ada Barat, kemungkinan maksud saya ya, Pak. Nah ada itu juga nggak akan kemungkinan, tercapai ya Pak. Ya. Betul karena kami pertimbangannya SMK itu di bawah pembinaan provinsi, sehingga kami memang mengambil kesepakatan karena di dalam renstra kementerian itu juga dasarnya UMP Pak, belum UMR, sehingga kita mengambil dasar dari renstra gitu. Jadi kita kalau SMK itu minimal 1 kali UMP, kalau Politeknik itu 1,2 UMP itu tercantum di dalam renstra di Dijen Vokasi gitu, sehingga itu yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan tracer ini. Sebetulnya kalau kami mau di aplikasi kami kalau mau dirubah jadi UMK pun bisa, cuma karena kalau UMK nanti kami harus mengolah data lagi untuk dijadikan UMP karena memang di dalam renstra kami itu UMP, ya kami mengambil untuk UMP gitu Pak. Dan memang ada UMP Jawa Barat itu kalau nggak salah cuma 2 juta sekian, tetapi UMK di Bekasi itu 4,7 kalau nggak salah Pak. Jadi hampir 2 kali lipat UMK-nya dari UMP. Tapi ada juga daerah pinggiran mungkin yang Pangandaran ke sana itu mungkin UMK-nya lebih rendah daripada UMP. Tapi itu sih Pak, dasarnya kami adalah renstra sih Pak untuk menetapkan ini pengambilan datanya menggunakan UMK atau UMP. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, mungkin terakhir tadi ada dari Bu Sriwanti ya, dan ini terakhir maksudnya karena melihat waktu begitu, tapi tentunya sangat senang Bapak Ibu hari ini bisa berdiskusi, terutama untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari BPMP ya, karena kita mungkin kalau saya pribadi cukup minim bertemunya gitu, tapi kalau ada pertanyaan setelah diskusi hari ini, mohon silakan disampaikan di grup PIC untuk PBD, nanti dari tim PDM akan melanjutkan ke tim SMK seperti itu. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah mungkin terakhir dari Bu Sriwanti, tadi sudah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Mbak Sipa. Saya ini menemukan kasus di tracer tadi.
Saya kurang tahu ini semacam kasus atau apa, yang kan kami lagi mengolah data untuk pemetaan SMK di wilayah binaan kami. Itu ada satu sekolah yang kami lihat research tadinya itu nilainya 0, prestasinya 0. Jumlah targetnya itu 234. Nah, terus kami karena memang termasuk yang kami pilih salah satu itu, pas kami cek ke operatornya mengatakan bahwa sudah mengisi sebanyak 160. Jadi dari 234 siswa itu sudah mengisi sebanyak 205 orang. Nah, yang kami tanyakan apakah ini aplikasinya atau yang dari sekolah yang belum sinkron datanya. Itu aja sih Mbak Sipa, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini mungkin Pak Hartono yang paling tepat untuk menjawab. Silakan Pak Hartono. Nanti coba dikirim ke kami Bu nama sekolahnya, karena saya juga tidak bisa langsung mengecek secara online. Mungkin ada teman kami tim IT nanti yang akan mengecek. Bisa di WA ke saya Ya, ke 0813 ya, 825 ya, 36 ya. 004. Nama 004. sekolahnya apa? Nanti coba kami cek. Karena begini, karena ada juga sekolah yang melakukan research study menggunakan aplikasi yang digunakan oleh provinsi gitu ya. DKI itu hampir semua kemarin awalnya menggunakan aplikasi yang provinsi, sehingga mereka pada sampai pertengahan bulan September atau akhir September itu hampir prosentasinya masih sangat rendah yang mengisi untuk aplikasi nasionalnya. Sehingga kami mengulang untuk melakukan sosialisasi ke DKI untuk penggunaan aplikasi yang sudah distandarkan secara nasional. Gitu. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Oh iya, sama mungkin satu lagi tadi menambah sedikit, mungkin Pak Hartono bisa konfirmasi, tapi ada juga setahu saya kasus di mana sekolahnya mengisi melewati atau setelah batas waktu yang ditentukan, Bu. Jadi kan untuk research study ini dilakukan setelah ini ya, apa namanya, akhir atau 25 November. Nah, iya begitu. Jadi 25 November itu menjadi batas datanya secara teknis dikirimkan untuk dialirkan ke rapor pendidikan. Nah, mungkin berarti kalau saya boleh menyimpulkan gitu ya, refleksinya adalah untuk sekolah tersebut di tahun ini agar mengisi sesegera mungkin begitu, Bu. Karena untuk memastikan data-datanya terupload semua ke rapor pendidikan. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, Mbak. Makasih, Mbak. Mungkin saya tambahkan, memang aplikasi kami, Bu, sebetulnya kemarin itu akan kita tutup di 25 November, tetapi ada permintaan dari berbagai pihak, mohon jangan ditutup kalau ada yang mau masih mengisi sampai kita tutup itu per 30 Maret. Sehingga ada data yang dikumpulkan setelah 25 November sampai 30 Maret itu belum kita olah untuk dimasukkan ke dalam rapot pendidikan, karena mengolahnya tidak bisa tambahan gitu, artinya harus diulang per sekolah gitu Bu. Karena kalau sekolah kemarin sudah ngisi 100 orang nambah 20 Bu, berarti 120 itu harus kita verifikasi ulang, karena di dalam datanya di dalam aplikasi itu bercampur gitu. Jadinya kalau dia tadi mengisinya di nomor 110 belum tentu urutannya di 110, mungkin di urutan 90 yang urutan tadinya itu bisa turun gitu, urutan pengisiannya itu. Mungkin seperti itu sih Bu. Jadi ada beberapa hal mungkin itu karena memang baru tahun pertama kami belum bisa langsung mendeteksi gitu ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik gitu ya kan. Jadi kalau memang rapot akan ditutup awalnya itu akan kita gunakan apabila ada perbaikan rapot di bulan Juli gitu Bu. Kan karena awalnya kan sesuai jadwal kan rilis rapot itu di bulan April dan akan ada perbaikan di bulan Juli, sehingga data yang sampai bulan April itu kalau bisa nanti akan dibuat revisi di rapot bulan Juli gitu. Siap, Pak. Baik, terima kasih banyak. Sepertinya sudah izin mengembalikan ke Mbak Gina. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu partisipasi aktifnya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tentunya sangat menantikan diskusi kita berikutnya
berikutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Syifa dan Pak Hartono atas paparannya hari ini. Terima kasih banyak juga kepada peserta yang telah menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, seperti yang Mbak Syifa sampaikan tadi, bisa disampaikan di grup ya Bapak Ibu. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Zoom-nya saya akhiri Bapak Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Mbak Gina. Mari Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.